Sampai nanti gini, kalau tidak menggunakan KTP, artinya kan disitulah letak yang bisa tidak tepat sasarannya. Orang sembarangan ngambil, takutnya, khawatirnya itu disalahgunakan untuk pengoplosan atau lain sebagainya. Tapi dengan KTP diambil ada batasan 1 bulan 15 kan, 15 tabung per kepala keluarga, wajar, normal lah. Itu caranya gimana? Nanti Supangkalan bakal daftarin di aplikasi Satu Data? Ya, nanti otomatis langsung yang namanya pengecer dulu ada sekitar 335.000 itu otomatis menjadi Supangkalan, otomatis, tanpa biaya, tanpa biaya. Berarti nanti belinya kalau di Supangkalan bakal tetap 1 atau boleh 2 kayak biasa, misalnya kalau dia punya 2 di rumah atau Pokoknya sama seperti yang ada sebelumnya, bedanya ya, ganti nama doang, krek. Nah, begitu bertanya buat apa bedanya? Dengan Supangkalan kita meng-coverage secara digitalisasi. Tapi belinya harus tetap pakai KTP, Pak? Ya, belinya untuk kontrol Di kita. Supangkalan tetap Di Supangkalan. Walaupun nanti sistemnya kembali ke ini Iya, tetap karena kan pakai udah KTP. bersistem dia udah bersistem. Dengan adanya kebijakan gimana sih Bu, ini maksudnya Ibu dari jam berapa nanti? Belum lama, tapi kan nungguin begininya lumayan, Pak. Berapa? Kemarin sempat ngantri juga atau baru hari ini Bu? Ngantri, tapi nggak dapet. Emang nggak punya kerjaan, Pak, begini doang. Terus Bu, padahal kan katanya pemerintah kenapa begini, dia harganya lebih murah supaya lebih tepat sasaran itu. Kalau nggak pakai ngantri nggak apa-apa, nggak pakai fotokopi KTP nggak apa-apa. Buang-buang waktu. Buang-buang waktu begini. Baik, Pak. Nggak punya kerjaan sih nggak masalah. Bayi deh. Tadi buka jam berapa, Mbak? Buka jam berapa tadi? Jam 7 tadi. Gak penting ya antriannya. Eri Susanti. Ya gini, mulai hari ini akan seperti sebelumnya. Dan sebenarnya tidak ada yang kelangkaan LPG itu nggak ada, barangnya ada. Cuma memang kita merubah sistem yang dulunya pengecer boleh menjual, dilarikan ke pangkalan. Harapannya apa? Kalau misalnya kita masyarakat harus membeli ke pangkalan supaya LPG yang subsidi 3 kilo ini bisa tepat sasaran, gitu loh. Nah memang perubahan itu membuat sedikitlah 1-2 hari ini belum terbiasa. Orang yang biasanya membeli dekat rumah harus membeli agak jauh mencari pangkalan. Tetapi sebetulnya ini tujuannya bagaimana kita menyalurkan LPG yang subsidi ini bisa tepat sasaran. Namun karena kondisinya 1-2 hari ini menjadi belum terbiasa masyarakat sehingga ada antrian, kita kembalikan lagi dengan suatu sistem yang sama di mana pengecer boleh menjual, namun itu ditingkatkan statusnya menjadi subpangkalan, gitu kan ya. Nah mekanismenya sama, pengelolaan distribusinya sama, hanya saja dengan ditingkatkan menjadi subpangkalan. Artinya semua secara digitalisasi bisa terkontrol, yang hanya tadi sampai pangkalan bisa sampai subpangkalan. Tujuannya apa? Digitalisasi mengcover itu tepat sasaran subsidi yang diberikan kepada masyarakat. Nah, mulai hari ini mungkin masih sedikit panjang lah ya, karena memang kemarin agak stoknya agak panjang. Nah ini kalau bottleneck hari ini sudah terpecahkan, insya Allah mulai hari ini dan seterusnya ini akan lancar. Syarat jadi Supangkalan, Pak? Syarat jadi Supangkalan, Pak? Gimana? Apa? Syarat menjadi sama Supangkalan. seperti pengecer sebelumnya. Jadi ada batasannya, memang ada, tapi namanya pengecer kan kayak di mana-mana itu kan ya, di mana-mana. Jadi memang itu ada batasan, tapi tidak berubah dari apa yang
kita sudah lakukan pada waktu pengecer dulu. Cuma namanya ditingkatkan menjadi subpangkalan. Berarti pengecer namanya dihapuskan jadi subpangkalan. Subpangkalan. Oh, jadi subpangkalan. Cuman dihapuskan nama, Iya. tapi skemanya tetap sama. Sama. Masyarakat beli. Ya, terus kalau tanya bedanya apa? Bedanya dengan subpangkalan kita secara digitalisasi kita cover itu. Iya, maaf. Kalau untuk harganya sendiri Pak, Untuk tabung untuk menjadi subpangkalan Enggak ada. Nanti apa namanya itu tidak ada. Seperti pengecer kan macam beli aja kan. Pak, kalau kemarin untuk harganya heboh, sendiri, Pak? Ini kan ada yang KTP-nya diambil, difotoin. Nah itu gunanya apa sih Pak? Banyak pangkalan Untuk yang kontrol. tidak untuk kontrol. Itu Ya, nanti jangan- didaftarkan gitu. Ya Pak? jangan sampai nanti didaftarkan. Jangan Berarti- sampai nanti gini. Kalau tidak menggunakan KTP, artinya kan disitulah letak yang bisa tidak tepat sasarannya. Orang sembarangan ngambil, takutnya, khawatirnya itu disalahgunakan untuk pengoplosan atau lain sebagainya. Tapi dengan KTP diambil ada batasan 1 bulan 15 kan? 15 tabung per kepala keluarga wajar, normal lah. Itu caranya gimana? Nanti subpangkalan bakal daftarin di aplikasi Satu Data? Ya, atau nanti seperti apa? otomatis langsung yang namanya pengecer dulu ada sekitar 335.000 itu otomatis menjadi subpangkalan, otomatis, Oh, tanpa otomatis. biaya, Oh. tanpa biaya. Berarti nanti belinya kalau di subpangkalan bakal tetap satu atau boleh dua kayak biasa, misalnya kalau dia punya dua di rumah atau apa? Pokoknya sama seperti Oh, yang nggak ada sebelumnya, bedanya ya, ganti cuma- nama doang, krek. Nah, begitu. Kalau tanya apa, buat apa bedanya? Dengan subpangkalan kita meng-coverage secara digitalisasi. Tapi belinya harus tetap pakai KTP Pak? Ya, belinya untuk kontrol Di kita. subpangkalan tetap Di subpangkalan. walaupun nanti sistemnya Iya. kembali ke ini Iya, tetap karena kan pakai udah KTP. bersistem dia udah Oke. bersistem. jadi bedanya cuma suplainya langsung dari Pertaminanya gitu Pak. Iya enggak apa udah tata chainnya sama kayak waktu apa namanya dari agen ke pangkalan ke subpangkalan. Baru kan dari agen ke pangkalan ke pengecer. Pengecernya diganti nama menjadi subpangkalan dengan itu menjadikan apa terdaftar tersistem. harus Jadi mengajukan perizinan Pak. nggak ada langsung Harganya Pak, harga Harga Pak, harga. Ini pengecer Pak. Harga maksimalnya aplikasi subpangkalan, ya, Pak. ya, Pak. tapi Pakai pelan-pelan. HET juga nggak Pak harganya Pak? Sementara ini kita SIS dulu seperti pengecer. Nanti dalam sebulan 2 bulan ini kita benahi digitalisasi. Pak, kalau untuk harga di pengecer Pak, Ini tujuannya nanti mungkin ke subpangkalan akan ada kenaikan, tetapi kenaikan yang wajar. Kalau di agen Ya, kan iya dong, maksimal ya. 19 nih Pak. Ya. Kalau subpangkalan nanti Ya, Kisaran berapa, Pak? Nanti kita lihat, tapi tidak boleh lebih dari 3.000 lah ini. Oh, berarti kalau yang sekarang subpangkalan masih bebas menetapkan harga. Karena kan ada yang jual 23, ada yang jual 5 gitu. Nggak boleh. Nanti kita atur lagi. Tapi sementara ini sambil transisi sepanjang itu tidak terlalu berbeda seperti sebelumnya. Tak sempat baca berita? Dengarkan saja. Klik text to speech di sindonews.com.